Halo, perkenalkan nama saya Daniel Swanto Lubis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi pertanggungjawaban itu? Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2006 adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Lalu sasaran dari akuntansi pertanggungjawaban. Adapun akuntansi pertanggungjawaban ini memiliki 8 sasaran, yaitu yang pertama untuk kemudahan dalam identifikasi. Lalu yang kedua untuk keuntungan dalam motivasional. Ketiga, adanya ketersediaan data. Yang keempat, kesiapan informasi. Yang kelima, untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keenam, untuk pendelegasian dan pengendalian. Yang ketujuh, sebagai prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban. Dan kedelapan yaitu sebagai input dan output. Selain sasaran, akuntansi pertanggungjawaban juga memiliki tujuan, yaitu adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban ada 3. Itu yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Lalu yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur kinerja manajer agar mempengaruhi cara manajer berperilaku. Dan yang ketiga, tujuan akuntansi pertanggungjawaban yang ketiga yaitu untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Apa sih perbedaannya? Jadi, akuntansi pertanggungjawaban tidak memiliki penyimpangan apapun dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi yang direncanakan dan cara data akuntansi yang diklasifikasikan dan diakumulasikan. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan menetapkan kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasi dan hierarki pertanggungjawaban perusahaan. Sedangkan dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai yang terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dari aktivitas harian mereka. Selanjutnya itu jaringan dari pertanggungjawaban. Bagaimana sih jaringan pertanggungjawaban itu? Kebanyakan organisasi mempunyai hierarki pusat pertanggungjawaban semacam itu. Di tingkat puncak, presiden atau CEO bertanggung jawab terhadap pemilik untuk profitabilitas keseluruhan perusahaan. Mereka yang bertanggung jawab terhadap presiden perusahaan meliputi kepala dari berbagai departemen operasi dan staf. Di bawahnya adalah pusat pertanggungjawaban lainnya, yang masing-masing dikepalai oleh satu orang yang bertanggung jawab kepada pejabat yang lebih tinggi atas efisiensi dalam kinerja. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari pusat pertanggungjawaban. Adapun pusat pertanggungjawaban ini memiliki jenis-jenis. Ada 4 jenis-jenis dari akuntansi pertanggungjawaban, yaitu ada pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Selanjutnya yaitu menetapkan pertanggungjawaban. Bagaimana cara menetapkan pertanggungjawaban? Yaitu setelah memilih jenis struktur organisasi, tugas penting berikutnya adalah membangun sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Kebanyakan orang menerima tanggung jawab dan tantangan yang terkandung di dalamnya. Tanggung jawab terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral karyawan akan menderita. Selanjutnya yaitu perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban.
Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. Setiap elemen biaya atau pendapatan yang berada di dalam anggaran maupun akumulasi hasil aktual seharusnya ditelusuri ke segmen jaringan pertanggungjawabannya di mana ada tanggung jawab atas hal tersebut. Hal ini terdiri dari anggaran pertanggungjawaban, yang kedua akumulasi data, dan yang ketiga yang terakhir yaitu pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Adapun perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia, yaitu yang meliputi 5 hal, yaitu yang pertama, manajemen berdasarkan pengecualian atau manajemen by exception MBA adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objectives MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankannya melalui hierarki organisasi. Dan yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan persaingan. Lalu yang terakhir yaitu masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Adapun akuntansi pertanggungjawaban ini juga memiliki permasalahan-permasalahan, yaitu diantaranya sebagai berikut, yaitu dalam hal pertama klasifikasi biaya, dan yang kedua dalam hal konflik antar departemen, ketiga keterlambatan pelaporan, keempat overloading informasi, dan yang terakhir ketergantungan lengkap akan menipu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.